semua, perkenalkan nama saya Katlin Maitimo dengan NPM 12114201210025. Di saat ini saya akan membuat video tentang tugas saya, yaitu anatomi dan fisiologi tentang sistem pencernaan. Anatomi fisiologi sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal mulai dari mulut sampai dengan anus adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencerna menjadi zat-zat dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses dari tubuh manusia. Anatomi fisiologi sistem pencernaan pun terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, anatomi fisiologi sistem pencernaan atas, yang terdiri atas A. Mulut. Mulut terdiri dari yang pertama kelenjar ludah. Kelenjar ludah terdiri atas A. Kelenjar parotis. Kelenjar di bawah bagian depan telinga di antara prosesus mastoid kiri dan kanan dekat dengan os mandibula. B. Kelenjar submandibularis terletak di bawah sudut mandibula di setiap belahan muka salurannya bernama ductus Wartoni yang bermuara pada organ dekat frenulum linguae. C. Kelenjar sublingualis terletak di bawah lidah. Kelenjar ludah ini memiliki saraf besar yang menghubungkan ke otak dan otak memerintahnya untuk menghasilkan ludah. Fungsi air liur atau ludah membuat makanan menjadi lunak atau setengah cair yang disebut bulus agar mudah ditelan. Yang kedua, memantau gigi yang menjadi busuk dengan cara mengubah suasana asam oleh bakteri menjadi basah. Yang ketiga, menjaga kelembaban mulut. Keempat, melarutkan makanan agar dapat dirasa oleh indera. Dan keenam, air liur juga mengandung enzim amilase atau ptyalin yang berfungsi untuk mencegah zat tepung menjadi maltosa. Mengandung sistosim yang dapat mencerna dinding sel bakteri, berfungsi dalam pertahanan tubuh terhadap kuman. Yang kedua, lidah. Lidah berperan dalam proses mekanisme pencernaan di mulut dengan menggerakkan makanan ke segala arah dan mengoptimalkan campuran makanan dengan air liur. Lidah juga memindahkan bolus-bolus makanan ke dalam faring. Bagian-bagian lidah terdiri dari A. Pangkal lidah bagian belakang, terdapat epiglotis yang berfungsi menutup jalannya pernapasan saat menelan. B. Pangkal lidah terdapat tonjolan kecil yang terdiri atas papilla circumvallata berbentuk V terbalik di bagian belakang lidah. Papilla filiformisme 2/3 bagian di bagian depan lidah. Papilla formica terdapat di tepi lidah. C. Ujung lidah membantu membalik makanan, berbicara, merasakan makanan, dan membantu menelan. Yang ketiga, gigi. Bagian gigi antara lain A. Mahkota yang menonjol keluar dari gusi. B. Akar tertanam di dalam gusi dan memiliki jaringan saraf. C. Leher bagian di antara mahkota dan akar gigi. Bentuk gigi antara lain A. Sharing untuk menggigit dan memotong tepi rata dan tajam serta memiliki satu akar. B. Taring untuk mengoyak makanan. Mahkota meruncing memiliki satu akar. C. Geraham depan untuk mengoyak dan menggiling mempunyai 3 gerigi di permukaan dan satu akar yang sering bercabang 2. D. Geraham belakang untuk menggiling dan melunakkan makanan. Permukaan lebar, tidak rata. Geraham belakang atas biasa memiliki 3 akar sedangkan bawah biasa memiliki 2 akar. Yang kedua, faring. Faring merupakan penghubung antara rongga mulut dengan kerongkongan.
Dindingnya mengandung otolurik dan rongganya dilapisi membran mukosa. Di dalam dengkul faring terdapat tonsil atau amandel, yaitu kelenjar limfe yang banyak mengandung kelenjar limfosit dan merupakan pertahanan terhadap infeksi bagian faring antara lain: A. Nasofaring, bagian saluran pernapasan. B. Orofaring, memungkinkan udara masuk ke laring dan menelan makanan ke kerongkongan. C. Hipofaring, di belakang laring dan berhubungan dengan esofagus yang terdapat di bawahnya. Yang ketiga, kerongkongan atau esofagus. Struktur esofagus antara lain: A. Lapisan jaringan berserabut, merupakan lapisan luar yang meliputi seluruh bagian esofagus. B. Lapisan otot, terbentuk atas otot bebas dan memiliki dua lapisan, yaitu serapat melingkar di bagian dalam, serapat membujur di bagian luar, dan membentuk otostinger fundus. C. Lapisan submukosa, terdiri atas jaringan ikat longgar, di dalamnya terdapat pembuluh darah, pembuluh limfa, dan saraf. D. Lapisan mukosa, menyusun lapisan bagian esofagus, terdiri atas bagian epitel dan banyak kelenjar mukosa. Faring ini hanya berfungsi sebagai jalur pengantar makanan. Makanan berjalan melalui kerongkongan dengan menggunakan proses peristaltik. Kedua, anatomi fisiologi sistem pencernaan bawah yang terdiri atas: pertama, lambung. 1. Struktur lambung terdiri atas: A. Fundus verticuli, bagian yang menonjol ke atas, terletak sebelah kiri ostum cardia, biasanya berisi gas. Pada batas dengan esofagus terdapat katups bradykardia. B. Corpus ventriculi, segitiga ostium cardia, yaitu suatu lekukan pada bagian bawah curvatura minor, bagian utama lambung. C. Antrum plurus, bagian lambung berbentuk tabung. Otot tebal yang membentuk sphincter pylorus, muara distal berlanjut ke duodenum. D. Curvatura minor, sebelah kanan lambung terbentang dari ostum cardia sampai pylorus, dihubungkan ke hevar dan omonium minor, lipatan peritoneum. E. Curvatura major, terbentang pada sisi kiri ostium cardia melalui fundus verticuli menuju kanan sampai ke pylorus inferior, lebih panjang dari curvatura minor, dihubungkan dengan kolom transversum oleh omentum mayor, lipatan ganda dari perniur. Dan terakhir, ostium cardia. Esofagus bagian abdomen masuk ke lambung, terdapat orificium pylorus berbentuk cincin membuka dan menutup. Dengan kontraksi dan relaksi, ostium dapat tertutup oleh lipatan membran mukosa dan serat otot pada dasar esofagus. Fungsi dari lambung: A. Menampung, menghancurkan, dan menghaluskan makanan dengan gerakan peristaltik dan getah lambung. Gerakan mekanisme yaitu menyimpan, menyampur dengan sirkuit lambung, dan mengeluarkan chymus ke dalam usus. Gerakan kimiawi: bulus dicampur dengan asam lambung dan enzim tergantung jenis makanan. Enzim pepsin memecah protein menjadi asam amino. HCl atau asam garam berguna untuk mengasamkan makanan sebagai antiseptik dan desinfektan yang membunuh beberapa jenis kuman, serta mengubah pepsinogen menjadi pepsin dalam suasana asam. Renin membekukan susu, membentuk kasein dan kasinogen dari protein. Lapisan lambung mencegah lemak menjadi asam lemak untuk sekresi getah lambung. B. Penyerapan bahan makanan tertentu melalui dindingnya. Kedua, usus alus. Bagian usus halus terdiri dari: A.
Duodenum. Bagian pertama usus halus dengan panjang 2,4 sampai 3. A. Duodenum. Bagian pertama usus halus dengan panjang 25,4 sampai 30,5 cm. Terdapat di seputar kepala pankreas, tidak dapat bergerak karena terikat dinding belakang abdomen oleh peritoneum yang menyelimuti permukaan di depan saja. Di tengah saluran terdapat 2 lubang ampullata vater yang dijaga otot sphygmomatoid. B. Jejunum. Pada manusia dewasa, panjang seluruh usus halus antara 2 sampai 8 meter. 1 sampai 2 meter adalah bagian usus kosong. Usus kosong dan usus penyerapan digantungkan dalam tubuh dengan mesenterium. Permukaan dalam usus kosong berupa membran mukus dan terdapat jojot usus atau villi yang memperluas permukaan dari usus. C. Ileum. Bagian ini berhubungan dengan cecum. Di antaranya terdapat lubang yang disebut orificium ileocecal, diperkuat oleh stignte yang dilengkapi oleh sebuah catofacula cecalis yang berfungsi cairan agar tidak kembali ke ileum. 2. Fungsi usus halus. A. Menyekresi cairan usus untuk menyempurnakan pengolahan zat makanan. B. Menerima cairan infedu dan pankreas melalui ductus choledochus dan cairan pankreatikus. C. Menyerap makanan yang cerna. Asam amino dan glukosa diserap ke dalam pembuluh darah, sedangkan lemak yang telah dicerna diserap ke dalam pembuluh limfa. D. Menghasilkan beberapa hormon yang mengatur produksi geta pankreas, empedu, dan geta usus halus itu sendiri. E. Mengabsorpsi air garam atau mineral dan vitamin, protein dalam bentuk asam amino, karbohidrat dalam bentuk monoksida. Ketiga, usus besar atau kolon. Bagian usus besar. A. Usus buntu merupakan bagian pertama usus besar. Panjang usus buntu sekitar 5 atau 7,6 cm. Terletak di bagian difosa kanan. Seluruh ileum dari usus halus berakhir di usus buntu sebagai katup ileocecal. B. Umbai cacing merupakan tonjolan yang menjulur dari usus buntu dengan panjang 7,6 cm. Jalur dari sisi struktur mirip dengan usus halus tanpa villi dan mengandung banyak jaringan limfa. C. Kolon transversus yang melintas dari kanan ke kiri, terletak di bawah lambung kolon transversus, naik ke atas hingga sampai ke batas limbah, membelok ke bawah sebagai kolon descendens. Lekukan ini disebut flexura lianis. D. Kolon descendens menurun dari flexura lianis peritoneum, meningkatnya ke dinding belakang abdomen dan mudah bergeser. Dua. Fungsi usus besar. A. Memang mukosa yang melapisi dinding dalam kolon menghasilkan cairan lendir yang melincirkan saluran itu dan memungkinkan fases bergerak dengan mudah. B. Di dalam usus besar terdapat penyerapan air yang belum diserap oleh tubuh ketika sampai di dalam usus besar, juga menyerap garam dan glukosa. C. Berbagai kuman yang biasanya terdapat di usus besar bereaksi terhadap makanan yang tidak dicerna, lalu melepaskan beberapa vitamin yang diserap ke dalam kolon. 4. Rektum. Rektum terdapat pada perempuan di belakang rahim, sedangkan pada laki-laki terletak di belakang kandung kemih. Panjang rektum 12,7 cm. Anus. Anus merupakan suatu susunan dengan panjang 2,54 hingga 3,8 cm yang membuka keluar dari rektum. Anus hanya dijaga oleh otot sphincter anus
Kontraksi dan relaksi otot ini berada di bawah kehendak kita. Bagian atas pertengahan anus dilapisi dengan membran mukosa lanjutan dari rektum, tetapi bagian bawah tersusun atas kulit tubuh. Fungsi dari rektum. Di bagian akhir usus besar terjadi defekasi. Bagian bahan makanan yang tidak dicerna dikeluarkan dari rektum sebagai feses. Yang ketiga, anatomi fisiologi aksesoris. A. Hepat. Hepat atau hati dibagi menjadi 4 lobus. A. Lobus sinistra terletak di sebelah kiri dari bidang median. B. Lobus dextra di sebelah kanan dari bidang median. C. Lobus caudodatus sebelah bawah bagian ekor. D. Lobus quadratus di belakang terbatas dengan pars pylorica, ventricula, dan duodenum superior. Fungsi hati. A. Menghasilkan cairan empedu, membantu pencernaan dan penyerapan lemak. B. Menghasilkan protombin, heparin, fibrinogen, albumin, globulin. C. Menyimpan zat besi dan vitamin B12, K, A, dan D. Zat besi dan vitamin B12 untuk pembentukan sel darah merah, vitamin K untuk menghasilkan protombin. D. Menetralisir racun atau obat yang ada di dalam darah. E. Memetabolisme asimilasi karbohidrat, lemak, protein, vitamin, serta produksi energi, mengatur glukosa dalam darah, pembentukan fosfolipid, dan pembentukan albumin dan globulin. F. Menghasilkan panas, dan yang terakhir, sintesis protein, mencakup protein penting untuk pembekuan darah, serta mengangkut hormon tiroid, steroid, dan kolesterol. B. Pankreas. Fungsi pankreas yaitu A. Menghasilkan beta pankreas yang mengandung enzim trisinogen, amilase, lipase. B. Menghasilkan hormon insulin dari pulau-pulau Langerhans. Ketiga, empedu. Fungsi empedu yaitu A. Sebagai penampung dan untuk menyimpan beta empedu yang dihasilkan oleh hati. B. Memekatkan empedu jika separuh air dalam beta empedu diserap ke dinding empedu sehingga empedu menjadi lebih pekat. Yang berikut yaitu proses pencernaan. Proses pencernaan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ingesti. Ingesti adalah suatu proses masuknya makanan dan cairan dari lingkungan ke dalam tubuh melalui proses menelan, baik melalui koordinasi gerakan volunter dan involunter. 2. Digesti. Digesti merupakan rangkaian kegiatan fisik dan kimia pada makanan yang dibawa ke dalam lambung dan usus halus. Yang ketiga, absorpsi. Proses penyerapan hasil pencernaan dari lumen menembus lapisan epitel masuk ke dalam darah atau cairan limfe. Yang terakhir yaitu defekasi. Defekasi pada saat bahan makanan sampai di lambung, kapsul ileosekal di usus buntu mengendur dan mungkin ileum masuk ke dalam usus buntu. Pada saat feses sampai ke dalam rektum, feses tersebut terhimpun di dalamnya. Air dalam feses diserap ke dalam dinding rektum dan makin lama feses tertimbun di dalam rektum, makin berkurang kandungan airnya. Rektum mengemuka dinding rektum sehingga simulasi unjung-unjung saraf sensorik. Oleh sebab itu, perasaan hendak buang air besar timbul. Tekanan di dalam rongga abdomen meningkat karena kontraksi otot diafragma dan otot dinding abdomen
Keadaan ini memudahkan defekasi. Sekian video tugas tentang anatomi fisiologi sistem pencernaan dari saya. Terima kasih.